rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Maka dari itu hari ini sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena pada hakikatnya tidak ada bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan bekal takwa yang kita miliki. Hari ini jamaah salat Jumat rahimakumullah, kurang lebih 2 minggu lagi umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Ketika kita membahas Hari Raya Idul Adha, maka tidak akan pernah lepas dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Maka dari itu hari ini sekalian, pada kesempatan khutbah hari ini, khatib akan menyampaikan sebuah khutbah dengan tema meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini jamaah salat Jumat yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah. Beliau mendapat gelar Khalilullah dan beliau juga mendapat gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Mumtahanah, ditegaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya adalah sosok-sosok yang perlu dicontoh dan ditiru. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada bagimu semua sebuah teladan yang baik dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang bersamanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang dapat kita contoh dari banyak teladan-teladan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang gemar dan selalu mendoakan keluarganya dan keturunannya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sholat. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke sebuah tempat yang tandus, ketika itu yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim adalah Rabbana liyuqimus shalah. Yang diminta adalah sholat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, doa Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan minta agar didawamkan sholatnya terdapat dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuhanku, jadikanlah aku dan keluargaku golongan orang-orang yang melaksanakan sholat atau mendirikan sholat. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dari kisah ini, dari teladan ini, mari kita bersama-sama mengamati kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sering diminta adalah agar diberikan keistiqomahan dalam sholat. Alasan yang pertama adalah karena sholat adalah pembeda bagi kita.
Sholat menjadi pembeda antara kita dengan pemeluk agama yang lain. Dalam agama lain ada ajaran tentang puasa. Dalam agama lain juga ada ajaran tentang berbagi. Kalau dalam Islam dikenal dengan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Yang membedakan kita dengan umat yang lain adalah sholat kita. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, sholat adalah hal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika telah kita dihisab. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Teladan yang kedua yang dapat kita ambil dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 20, ayat 21. Syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan beliau adalah salah satu nabi yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan yang lurus. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara bukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok nabi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melakukan kurban setiap tahunnya. Selain itu, dalam berbagai riwayat juga dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim ini tidak pernah makan kecuali mengajak orang lain bersamanya untuk makan, yaitu dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu dengan menggunakan seluruh nikmat-nikmat tersebut untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kebetulan kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita gunakan rezeki tersebut, harta tersebut untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan diri kita, kesehatan kita dengan semaksimal mungkin untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah Jumat pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, diri kita, keluarga kita, anak turun kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mendawamkan salat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu 'amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على